sekarang kita akan membahas tentang non-linear atau statistical spatial filtering. Jadi filtering itu ada dua, yaitu linear filtering dan non-linear filtering. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang non-linear atau statistical spatial filtering, ya. Jadi konsep ini juga bagian dari filtering, jadi melakukan operasi ketetanggaan, ya. Tidak secara eksplisit menggunakan koefisien atau marks. Jadi dalam hal ini untuk yang non-linear filtering atau statistical filtering sebenarnya seolah-olah tidak ada koefisien pada marks atau filter yang kita pakai. Contoh-contohnya yang pertama itu adalah digunakan untuk menghilangkan noise atau noise reduction, ya, dengan cara menghitung nilai-nilai median pada gray level dari piksel-piksel tetangga pada citra kita, ya. Nah, kenapa disebut dengan non-linear? Karena konsepnya perhitungan statistik seperti nilai median, maksimum, minimum itu adalah operasi non-linear, ya. Artinya tidak melibatkan operasi linear seperti perkalian, pembagian, penjumlahan dan sebagainya. Nah, disebut juga dengan order statistic filter karena biasanya yang tergolong non-linear filtering ini menggunakan term-term statistik atau ukuran-ukuran statistik seperti mean, median, maksimum dan minimum, ya. Jadi tergolong non-linear spatial filtering, kemudian hasil filteringnya diperoleh dengan cara menerapkan ordering secara statistik dari seluruh piksel yang dilingkupi oleh filter. Nah, hasil dari ordering statistik itu dipilih, kemudian hasilnya itu dianggap sebagai pengganti dari nilai citra input yang berada pada lokasi tengah dari filter tersebut. Nah, contoh yang paling terkenal itu adalah median filtering, di mana kita akan berusaha mengganti nilai piksel asli pada citra input kita dengan nilai median dari piksel-piksel tetangga saat dimana filter kita itu berada, ya. Harus diperhatikan bahwa saat kita menghitung nilai median dari sebuah tetangga piksel, maka itu artinya piksel yang menjadi titik pusat yang nanti akan digantikan nilainya oleh nilai median itu turut serta untuk diperhitungkan dalam perhitungan nilai median, ya. Apa karakteristik dari median filter? Yang pertama, filter median ini sangat cocok untuk mengurangi noise atau noise reduction. Di samping itu, ketika mengurangi noise, maka median filter bekerja lebih baik untuk mencegah terjadinya efek blurring, ya, lebih kurang blur dibandingkan dengan kalau kita nantinya menggunakan linear filtering, misalkan smoothing filter yang nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, di samping itu median filter ini juga sangat efektif untuk menghapus noise-noise yang sifatnya salt and pepper noise. Jadi salt and pepper noise itu adalah ketika satu piksel citra yang warnanya mencolok atau berbeda, benar-benar berbeda dengan tetangga sekitarnya sehingga tampak seperti butiran salt and pepper, ya, jadi seperti butiran pasir atau garam pada citra kita. Nah, median filter sangat efektif untuk menghapuskan noise-noise yang berjenis seperti itu. Nah, kenapa bisa demikian? Kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan nilai median, ya. Jadi kalau kita memiliki sekumpulan nilai, maka median itu akan membuat bahwa sebagian dari nilai pada himpunan tersebut akan berada di bawah median, sementara sebagian lainnya akan berada lebih besar atau sama dengan median. Jadi median benar-benar adalah nilai tengah dari keseluruhan nilai yang ada pada kelompok tersebut. Nah, cara menghitung median dalam dunia statistik, yang pertama tentu saja adik-adik harus mengurutkan dulu seluruh nilai yang ada pada kelompok nilai yang akan kita hitung mediannya. Dan kemudian nilai tengahnya ditentukan dengan melihat posisi urutan dari keseluruhan nilai pada kelompok tersebut. Nah, hasil pemilihan median inilah yang akan kita assign untuk menggantikan nilai piksel asli, yaitu piksel titik pusat pada filter yang dilingkupi pada citra digital kita. Contohnya kalau kita menggunakan filter dengan tetangga 3x3 itu artinya ada 9 nilai, maka setelah kita urutkan urutan posisi kelima yang akan menjadi nilai median dari ke-9 nilai tersebut, ya. Nah, kalau misalkan menggunakan filter dengan ukuran 5x5 atau 25 nilai piksel, berarti nilai mediannya akan terletak pada posisi ke-13, ya. Nah, mohon diperhatikan bahwa ketika tetangga-tetangga itu memiliki nilai-nilai yang sama, beberapa atau banyak di antara tetangga itu memiliki nilai yang sama, maka seluruh nilai yang sama itu akan berkelompok menjadi satu. Artinya tetap diurutkan tetapi dia akan bergerombol menjadi satu. Ini yang menyebabkan bahwa
ada konsep di mana nilai median itu mengasumsikan bahwa nilai-nilai yang sama akan menggantikan nilai-nilai yang cenderung berbeda dengan yang lainnya. Sehingga noise-noise yang berdiri sendiri yang memiliki nilai warna sangat berbeda dibandingkan dengan tetangga sekitarnya akan hilang, digantikan dengan nilai yang cukup seragam pada area tersebut. Nah, ini contohnya misalkan adik-adik ketika kita melakukan median filtering pada gambar Lena yang memiliki Gaussian noise, kita terapkan filter size kali 3x3, maka noise-nya itu belum hilang sebenarnya, tetapi sudah mulai di blurkan ya, karena memang median filter itu di samping noise reduction dia juga akan memberikan efek blur, tetapi tidak sekeras linear filtering. Nah, untuk bisa lebih menghaluskan kembali gambar Lena yang memiliki Gaussian noise ini, maka kita bisa meningkatkan ukuran filternya menjadi 5x5. Nah, terlihat bahwa bintik-bintik noise pada Lena itu semakin tidak terlihat, tetapi memang efek yang ada adalah citra output dari Lena itu akan terlihat sedikit lebih blur, karena juga akan berpengaruh kepada tekstur-tekstur yang bersifat fine atau yang tekstur yang detail. Ya, jadi prinsip kerja dari median filter itu adalah berusaha untuk memaksa nilai-nilai gray level yang sifatnya distant atau sendirian gitu, tidak ada temannya, sehingga dia akan digantikan oleh nilai pixel yang cenderung dimiliki oleh kelompok tetangganya yang lain yang sama. Ya, sehingga kalau ada nilai pixel yang terisolasi, terlalu gelap atau terlalu terang dibandingkan dengan tetangga sekitarnya, ya, maka nilai yang terlalu terang atau terlalu gelap itu, atau yang berbeda sendiri dibandingkan tetangganya itu akan langsung dieliminasi oleh median filter atau digantikan oleh salah satu dari pemenang median dari nilai-nilai pixel tetangga yang berkelompok cukup dekat. Artinya dalam hal ini dieliminasi itu artinya di-replace atau diganti dengan nilai median yang mendekati nilai-nilai pixel yang mirip dengan tetangga-tetangganya. Ya. Nah, untuk klaster-klaster yang besar, artinya piksel-piksel yang bergerombol besar, maka akan kurang dipengaruhi oleh median filter, karena setiap kali filter median itu melingkupi area yang klasternya besar, artinya piksel-piksel yang warnanya mirip atau bahkan sama bergerombol, maka pemenang dari median filter adalah tetap salah satu dari nilai piksel yang bergerombol tersebut. Sehingga median filter itu hanya baik bekerja kepada noise-noise yang bersifat terisolasi, seperti yang salt and pepper noise, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, ini contoh berikutnya. Misalkan kalau kita punya sebuah citra digital yang penuh noise seperti scratch ya, jadi fine tekstur, garis-garis tipis, maka median filter berukuran 3x3 akan langsung melahap coretan-coretan tersebut, ya, karena garis-garis tersebut cenderung untuk memiliki nilai piksel yang berbeda dibandingkan dengan tetangga sekitarnya, sehingga ketika diterapkan hanya dengan filter size 3x3 square, maka seluruh coretan itu akan hilang. Nah, ini salah satu contoh yang berikutnya, ketika misalkan Lena kita berikan garis-garis di atasnya, ya. Nah, dengan filter size 3x3 median filter, maka garis vertikal dan horizontal juga lenyap, karena itu mirip dengan Woman in Scratch yang gambar sebelumnya. Akan tetapi adik-adik perhatikan bahwa pada citra output, piksel-piksel lokasi potongan antara garis vertikal dan horizontal tidak lenyap hanya dengan menggunakan filter size 3x3. Itu artinya pada potongan atau pada persimpangan antara garis vertikal dan horizontal, piksel hitamnya lebih besar dari 3x3. Ini yang disebut dengan larger cluster, itu tidak termakan oleh ukuran filter median yang lebih kecil dari ukuran clusternya. Nah, untuk bisa benar-benar mengeliminasi garis hitam pada gambar Lena ini, termasuk pada bagian persimpangan garis vertikal dan horizontalnya, maka kita harus menaikkan ukuran filter misalkan menjadi 5x5, seperti pada gambar berikut. Nah, untuk filter size 5x5, maka keseluruhan garis vertikal horizontal beserta piksel persimpangan antara garis vertikal horizontal juga hilang, sehingga Lena tidak lagi memiliki garis vertikal horizontal setelah median filter berukuran 5x5 square. Nah, adik-adik, statistical filtering atau non-linear filtering tidak hanya median filtering seperti yang disebutkan sebelumnya, kita juga memiliki maksimum minimum filtering.
ya. Meskipun median filtering itu adalah salah satu dari statistical order filter yang memang paling populer karena fungsinya paling kentara atau paling kelihatan bermanfaat, most useful filter. Ya, median itu merepresentasikan hanya 50 persentil dari keseluruhan himpunan yang di ranking. Nah, kita bisa memiliki order statistik yang lain, misalkan yang tertinggi atau yang terkecil. Ya, kalau kita memilih pada urutan nilai piksel tetangga kita adalah nilai tertinggi, maka kita artinya sedang mengaplikasikan filter maksimum, memilih piksel yang paling terang setiap saat di antara tetangganya. Sementara itu, kita juga bisa memilih filter minimum, yang artinya sebaliknya selalu memilih filter yang paling kecil nilainya atau cenderung paling gelap di antara keseluruhan tetangganya. Nah, bagaimana efek dari maksimum minimum filter ini lebih banyak nanti akan dibahas ketika kita menggunakan konsep morfologi citra pada citra biner misalkan. Akan tetapi sangat memungkinkan kalau kita mengimplementasikan maksimum minimum filter seperti median filter. Nah, selain itu ada juga filter rata-rata atau mean average filtering. Nah, sebenarnya mean average filtering ini juga kalau dikenal bagian dari statistical term ya, jadi menghitung rata-rata. Akan tetapi proses menghitung rata-rata sebenarnya melibatkan perhitungan linear ya, sehingga untuk mean average filtering akan kita bahas pada bagian kedua dari materi filtering, yaitu di pertemuan yang ke-9.